Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman wanita, ya ini kalau memilih celana dalam, ya ini harus benar-benar ya, harus ada kriterianya. Karena memang celana dalam ini ya jangan hanya dilihat dari warna mungkin ya, dari bentuk saja, ya dari suka atau tidaknya, tapi perhatikan dari sisi kesehatan. Karena celana dalam memang menyeliputi ya bagian genitalia. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi kesehatannya ya. Dan juga tentu kesuburan karena merupakan alat reproduksi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ya, fungsi celana dalam ini sebenarnya untuk apa sih? Apa hanya dipakai-pakai saja atau bagaimana? Komen ya. Nah, teman-teman ya, fungsi celana dalam ya ini salah satunya untuk mencegah ya gesekan dari celana bagian luar ya, kemudian mencegah iritasi ya, menghindari risiko iritasi. Nah, itu merupakan salah satu fungsi celana dalam. Ya intinya yang melindungi vagina ataupun alat genitalia pada perempuan ya dari lecet iritasi lah, seperti itulah gampangnya. Nah, jadi teman-teman ya dalam memilih celana dalam yaitu ada tips-tipsnya ya khusus wanita ya supaya nanti bisa diperhatikan dulu ya, menjadi referensi sebelum membeli. Nah, yang pertama gunakan ya celana dalam yang sesuai. Jadi maksudnya gimana nih dok? Celana dalam yang sesuai. Ya artinya celana dalam ini digunakan ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya misalkan teman-teman sedang menstruasi, ya itu kan ada celana dalam yang ya digunakan untuk menstruasi. Celana dalam yang untuk ibu hamil, ya itu kan pasti berbeda ya. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ataupun celana dalam harian. Nah ini ya teman-teman yang perlu teman-teman ingat. Nggak mungkin celana dalam harian digunakan untuk ibu hamil, kan nggak mungkin. Misalkan gini ya, celana dalam menstruasi ini kan dia biasanya ini tahan bocor ataupun ya lebih resiko bocornya itu sedikit. Nah, kemudian dia gampang menyerap. Nah, untuk celana dalam ibu hamil ya biasanya kan lebih longgar ya, karena menyesuaikan nanti bentuk perut ya. Kalau seandainya sempit ya kan susah juga nanti. Nah, jadi dia lebih longgar. Yang kedua, pilih bahan yang tepat. Bahan celana dalam yang baik yaitu memang katun ya, karena dia menyerap keringat ya, kemudian dia juga sirkulasinya lebih baik ya, apalagi kalau dipakai harian. Kalau seandainya celana dalamnya tidak menyerap keringat ya teman-teman nanti resiko ya iritasi, masalah kesehatan, misalkan bisa muncul jamur. Nah, jadi celana dalam yang berbahan dasar katun ini adalah celana dalam yang terbaik ya untuk digunakan hari-hari. Apalagi kalau teman-teman ya punya kulit yang sensitif, hati-hati ya. Pakai celana dalam yang bahannya karet, ya spandek gitu, ya ataupun misalkan polister ya dan sebagainya, itu harus hati-hati. Ya takutnya nanti ketika digunakan ya muncul iritasi, muncul gatal-gatal, kan nggak nyaman. Ya umumnya ini kalau celana dalam yang spandek ya polister ya memang lebih bagus-bagus modelnya biasanya ya, tapi dia nggak nyerap keringat ya, jadi panas ya, jadi gampang lembab. Jadi pilihlah celana dalam dengan bahan yang tepat. Yang ketiga, sesuaikan ukuran. Nah, jadi teman-teman ya ukuran ini penting ya, jangan sampai teman-teman salah ukuran, misalkan kekecilan ya ataupun kebesaran. Ya kalau kekecilan kan nggak nyaman, kalau kebesaran jadi lompok ya. Nah, jadi sesuaikan dengan ukuran teman-teman. Misalkan pakai L ya pakai L, yang pakai M ya pakai M ya, jangan yang pakai L pakai S ya, ataupun yang pakai L jadi pakai double XL, jangan ya. Jadi sesuaikan dengan ukurannya apa. Pilihlah celana dalam begitu. Misalkan ini ibu-ibu kan sering nih ya, kalau seandainya celana dalam ukurannya L, tiba-tiba yang diskon XXL ya, kadang kan juga dibeli gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ukurannya. Kenapa begitu dok? Ya kalau celana dalamnya ketat, ya ini kan berarti sesak dia ya. Nanti sirkulasi nggak bagus. Nah, kemudian juga nanti timbul gesekan-gesekan di kulit, muncul iritasi, muncul lecet, muncul gatal-gatal ya, akibat celana dalam yang terlalu sesak. Kemudian ya selain memilih celana dalam, ya teman-teman juga harus tahu ya bagaimana cara menjaga kesehatan ya organ intimnya. Ya mulai yang pertama itu teman-teman ya rutin ganti celana dalam. Ya jangan teman-teman pakai celana dalam ya satu celana dalam itu untuk seharian ya, jangan ya. Jadi rutin ya ganti celana dalam, apalagi kalau sudah lembab, kalau sudah basah ya coba diganti. Ya nggak mungkin kan kalau teman-teman misalkan aktivitasnya lagi berat olahraga gitu ya, pakai celana dalam basah-basah, nah nanti malah timbul jamur
Ya, jadi celana dalam itu rutinnya diganti 2 sampai 3 kali ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Yang kedua, lepas celana dalam saat tidur. Nah, siapa nih yang tidur pakai celana dalam? Ya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi lebih baik memang dilepas. Karena ketika kita tidur ya, dengan melepas celana dalam ya itu kan memberikan ruang untuk sirkulasi bagus ya. Jadi dia nggak sesak, nggak lembab, nggak basah. Yang menghindarkan resiko jadi terkena infeksi, ya termasuk infeksi jamur. Nah, jadi kalau seandainya melepas celana dalam ya itu yang didapat. Yang ketiga, cuci celana dalam. Nah, cuci celana dalam ya ini sebaiknya jangan disamakan ya dengan pencuci pakaian biasa. Baiknya gunakan ya sabun yang tanpa pewangi, kemudian yang hipoalergenik. Ya, karena ini untuk mengurangi resiko teman-teman kulitnya jadi sensitif. Kalau nggak tepat, ya bisa gatal-gatal, ya bisa iritasi, kemudian nanti ya bisa mengalami infeksi. Ya, jadi memudahkan kuman ya untuk masuk ke sana. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya tips memilih celana dalam dan juga bagaimana cara menjaga ya kesehatan organ intimnya. Kalau ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, share, ya subscribe channel ini. Ya, mau bahas apa lagi di video saya selanjutnya? Ya, komen saja pokoknya. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.